Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Alhamdulillah, semua dalam keadaan sehat ya anak-anak. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang refleksi atau pencerminan. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran dari materi refleksi yang pertama, siswa dapat menentukan hasil refleksi suatu titik. Yang kedua, siswa dapat menentukan hasil refleksi suatu garis. Jenis refleksi anak-anak di pertemuan pertama kita sudah membahas yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X, kemudian terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan H, dan kemudian refleksi terhadap titik A, B. Di sini ada jenis pencerminannya, titik awal dan bayangannya, kemudian matriks transformasinya. Untuk pertama, terhadap pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Maka jika kita punya titik awal X, Y dicerminkan dengan pencerminan garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangannya A aksen, koordinatnya negatif Y, negatif X. Untuk matriks transformasinya adalah sebagai berikut, yaitu baris pertama 0, negatif 1, baris kedua min 1, 0. Pencerminan yang kedua yaitu terhadap garis X sama dengan H. Jika kita punya titik A, X, Y dicerminkan dengan cerminnya adalah garis X sama dengan H, maka koordinat bayangannya A aksen, yaitu nanti koordinatnya adalah 2H dikurang X, Y. Jadi yang tadi asalnya itu X, maka bayangannya nanti koordinat X-nya menjadi 2 dikali H. H itu adalah cerminnya ya, garis X sama dengan H dikurangkan dengan X, kemudian di koma Y. Y-nya adalah tetap untuk koordinat bayangannya. Sedangkan yang selanjutnya, untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan K, jika dicerminkan ya titik awalnya itu X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka koordinat bayangannya menjadi X-nya tetap X, sedangkan bayangannya Y aksen berubah menjadi 2K dikurang Y. Yang terakhir, jika kita mempunyai titik A, X, Y dicerminkan terhadap titik A, B ya, maka koordinat bayangannya A aksen, koordinat bayangannya E aksennya adalah 2A dikurang X, sedangkan D aksennya adalah 2B dikurang Y. Nah, semua rumus-rumus ini ya, ketentuan inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan titik bayangan atau hasil refleksi suatu garis atau suatu titik atau suatu fungsi ya, suatu bidang terhadap cermin-cermin tertentu ini ya, terhadap garis berikut ini dan terhadap titik A, B. Bisa kita lihat contohnya di sini, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Garis Y sama dengan negatif X itu anak-anak garisnya ini ya. Ini adalah garisnya. Nah, di sini kita punya contohnya adalah titik C min negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap cerminnya, ini cerminnya ya. Maka jarak antara titik ke cermin sama juga dengan jarak antara cermin ke bayangannya, sehingga bayangannya diperoleh adalah C aksen yaitu 3,4. Jadi kalau kita menggunakan ketentuan yang
ada ya. Ibu siapkan dulu pennya. Di sini kalau kita menggunakan ketentuan dari pencerminan ini terhadap garis Y sama dengan min X, tadi kita punya titik C-nya adalah titik C, koordinatnya negatif 4, negatif 3, dicerminkan terhadap cermin Y sama dengan negatif X. Maka bayangannya C aksen, kita lihat yang tadinya X itu menjadi negatif Y. Berarti ini X-nya, ini Y-nya. Berarti negatif Y, negatif dari negatif 3, berarti positif 3. Bayangannya ininya, X-nya, aksennya, di aksennya menjadi negatif X. Berarti negatif X-nya tadi negatif 4. Berarti negatif dikali negatif 4, positif 4. Ya, ini adalah bayangannya. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita punya titik ya. Punya titik, titiknya di sini. Misalkan titik D, koordinatnya berarti di sini X-nya 0, Y-nya 5. Berapa bayangannya? Kalau kita bisa melihat, kita tarik garis jaraknya sama ya. Pada titik ke bayangan, maka bayangannya nanti di titik sini ya. Titik mana bayangannya? Sini. Nah. Nih, yang pasnya ya. Nah. Lurus nih. Bayangannya berarti di titik D aksennya adalah min 5,0. Kita cek anak-anak di sini, misalkan kita tadi punya titik D-nya 0,5 dicerminkan dengan cermin Y sama dengan negatif X, maka titik D aksennya sesuai ketentuan ini menjadi min Y. Berarti min, di sini Y-nya 5, berarti min 5, min X. X-nya 0, berarti tetap 0. Ini adalah bayangannya ya. Seperti ini. Jadi ini tegak lurus. Jaraknya sama. Kita lanjutkan ke berikutnya. Pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ya, di sini misalkan X sama dengan, Ibu punya soal X sama dengan 2 ya. X sama dengan 2 itu yang mana? X sama dengan 2 berarti garisnya kita ambil sini, ini sumbu X, tegak ini sumbu Y. Berarti pada sumbu X2 kita tarik ke atas lurus ya. Ini namanya garis X sama dengan 2. Jadi X-nya selalu bernilai 2, 2,1, ya 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, begitu juga ke bawah 2,-1, 2,-2. Jadi garis lurus ini adalah garis X sama dengan 2. Nah, sekarang kita punya titik di sini, titiknya adalah C. C-nya adalah negatif 4, negatif 3. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Maka bisa kita lihat jaraknya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ya. Dari titik C ke cermin berarti sama. Dari cermin ke bayangan juga 6 satuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka bayangannya adalah 8, negatif 3. Nah, kita akan memasukkan menggunakan ketentuannya di sini. Kita punya titik C tadi min 4, min 3 dicerminkan terhadap cermin X sama dengan 2. Berarti 2 ini adalah hanya anak-anak ya. Maka bayangannya C aksen, nah bisa kita hitung. Ini koordinatnya yang tadinya titik awalnya X, bayangannya menjadi 2H dikurang X. Berarti kita masukkan 2 dikali H hanya 2 dikurang X. Ini X-nya. X-nya adalah min 4 dikurang min 4. Kemudian koma Y. Y-nya adalah min 3. Maka bisa kita tuliskan C aksennya, kita sederhanakan. 2 kali 2, 4. Ini negatif kali negatif, positif 4. 4 ditambah 4, jadi
8, negatif 3. Ini adalah bayangannya ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya titik di sini, misalkan titik A ini. Titik A kita ini ya. Kita bayangkan ke garis ini cerminnya. Kita tinggal hitung berapa satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka berarti bayangannya juga 8 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas-pasan di titik sini. Titik berapa ini? Yaitu 10, ini yang 9, 10. Titik A aksennya 10, ke atasnya sumbu Y-nya 6 ya, 10,6. Nah, kita buktikan anak-anak di sini. Titik A min 6,6 dicerminkan terhadap cermin X sama dengan 2. Berarti ini hanya 2. Kita masukkan bayangannya A aksen berarti 2H dikurang X. Berarti 2 dikali 2 dikurang X. X-nya adalah min 6, Y. Ini X. Ini Y-nya. Y-nya 6. Kita sederhanakan. Maka A aksennya 2 kali 2, 4. Ini min ya. Min kali min positif 6. 4 tambah 6, 10,6. Kita lihat ya. Itu adalah cara menentukan pencerminan terhadap garis X sama dengan H ya. Kita lanjutkan yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Kalau tadi X sama dengan H, sekarang Y. Misalkan Ibu punya garis pencerminannya Y sama dengan 2. Yang mana garis Y sama dengan 2? Berarti pada sumbu Y kita ambil titik 2 di sini. Garisnya adalah yang mendatar ini. Jadi Y-nya selalu 2. Misalkan 0,2, 1,2, 2,2, min 3,2. Jadi Y-nya selalu bernilai 2. Ini adalah garis Y sama dengan 2 cerminnya. Nah, sekarang kita punya titik B. B-nya adalah 3,4. Dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Berarti ini dari titik B, titik awal ke cerminnya ini 2 satuan ya. Maka dari cermin ke bayangan juga 2 satuan. Sehingga diperoleh bayangannya adalah 3,0. Kita akan mencoba membuktikan dengan menggunakan aturan pencerminannya ya. Jadi kalau kita punya titik B 3,4 dicerminkan dengan cermin Y sama dengan 2, berarti 2 ini adalah K-nya, simbolnya anak ya. Maka bayangan titik B aksen X-nya tetap, X-nya 3, 2K, berarti 2 kali K-nya 2 dikurang Y, Y-nya 4. Maka bayangannya berarti 3,2 kali 2, 4 dikurang 4, 0 ya. Betul ya, 3,0. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya titik di sini? Titik D. Titik D ini adalah 7, negatif 2 dicerminkan dengan cermin Y sama dengan 2. Coba kalau dengan gambar berarti kita hitung dari titik awal ke cermin 1, 2, 3, 4. 4 satuan berarti ke cermin ke bayangan juga 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik D aksen. Berapa koordinatnya anak-anak? Ini X-nya 7, Y-nya 6. 7,6. Kita buktikan di sini. Berarti D aksen sama dengan X-nya tetap ya. X-nya tetap 7. 7 tetap. 2K. 2K berarti 2 kali 2 dikurang Y. Y-nya adalah min 2 dikurang min 2 ya. Nah, kita tutup. Kita sederhanakan berarti 7. Ini 2 kali 2, 4. Negatif kali negatif, ini jadi positif 2. Berarti 4 ditambah 2,
7,6. Kita lanjutkan. Terakhir adalah pencerminan terhadap titik A, B. Di sini misalkan kita punya titik bayangannya adalah di sini Ibu kasih soal misalkan titik P, koordinatnya adalah -2,2 di sini misalkan ya. Titik bayangan kita adalah P -2,2. Nah, sekarang kita akan mencerminkan misalkan titik B dulu. Nah, ini kita cerminkan ke titik 2,2 di sini. Nah, maka manakah bayangannya? Bisa kita lihat dari titik B ke titik P ini 2 langkah ke bawah ya. 2 satuan ke bawah, kemudian ke kanannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke kiri. Berarti bayangan juga sama, 2 ke bawah. Berarti ke sini 2 ke bawah, 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah bayangannya. B aksen ya. Kalau kita tarik lurus, ini garisnya. Bayangannya di sini. Itu koordinatnya berapa ini? Titik B-nya ini. -7,0 ya. -7,0. Coba kita gunakan ketentuannya yang ada, rumusnya. Nah, ini rumusnya. Jadi kalau kita punya titik B 3,4 dicerminkan dengan cerminnya titiknya adalah -2,2 anak-anak. Berarti di sini A-nya ini -2, B-nya adalah 2 ya. Kemudian ini X-nya, ini Y-nya kita masukkan di sini bayangannya. Berarti 2A dikurang X. 2 dikali A-nya ini A-nya -2 dikurang X. X-nya adalah 3,2B. B-nya adalah 2 dikurang Y. Y-nya adalah 4. Kita sederhanakan. Berarti ini 2 kali 2 -4 dikurang 3. Negatif 4 dikurang 3, negatif 7. Ini koma 2 kali 2, 4 dikurang 4, 0. Ini bayangannya anak-anak ya. Ini 7,0. Sekarang gimana kalau ini titik A? Titik A ini ya kita cerminkan dengan titik sini. Nah, berapakah bayangannya? Sini bisa kita lihat jaraknya sini 2 kotak, 2 yang besar, 2. Berarti sini bayangannya juga sama, sini titiknya di sini ya. Ini adalah bayangannya yaitu A aksen koordinatnya 2, negatif 2. Sekarang kita lihat dengan menggunakan ketentuannya. Titik A negatif 6,6 dicerminkan terhadap cermin dan koordinat titik P ya, titik P -2,2. Maka A aksennya kita masukkan rumusnya 2A dikurang X berarti 2 dikali ini A-nya -2 dikurang X. X-nya adalah negatif 6, ini 2B, 2 kali B, B-nya 2, dikurang Y, Y-nya adalah, ini Y-nya 6. Sederhanakan, 2 kali 2, min, berapa ini? Min 4, ya, min 4, Ibu tuliskan sini aja. Min kali min, positif 6, ini 4 dikurang 6. Sehingga A aksennya berarti berapa ini? Min 4 tambah 6, 2. 4 kurang 6, negatif 2. Kita lihat jawabannya. Tuh ya, 2, negatif 2. Ini cara kita untuk menentukan jika dicerminkan terhadap titik A, B. Maka koordinat bayangannya nanti
X aksennya menjadi 2A dikurang X, Y aksennya menjadi 2B dikurang Y. Ya, anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Di sini kita akan menggunakan konsep refleksi. Ya, tentukan hasil pencerminan garis. Jadi adalah garis 2Y dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0 terhadap sumbu Y sama dengan min X. Kita jawab, kita gunakan ketentuannya ya, menggunakan konsepnya. Di sini kita bisa melihat anak-anak, jika titik awalnya X, maka ini bayangannya ya. Ini X aksennya, ini adalah Y aksennya. Bayangannya tadinya X, bayangannya itu menjadi negatif Y. Sedangkan tadinya awalnya itu Y, bayangannya menjadi negatif X. Maka bisa kita jawab di sini, kalau kita punya garis 2Y dikurang 3X ditambah 6 sama dengan 0, maka bayangannya ya, kita jawab 2Y, kita gantikan bayangannya adalah negatif X min 3, sedangkan X bayangannya adalah negatif Y ditambah 6 sama dengan 0. Kita sederhanakan, berarti ini min 2X, kemudian ini min kali min, jadi positif 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah bayangannya ya. Jadi bayangan dari 2Y dikurang 3X tambah 6 terhadap sumbu Y sama dengan min X itu dicerminkan bayangannya adalah negatif 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Sekarang kita lihat di sini sudah Ibu gambarkan dengan menggunakan GeoGebra. Jadi ini adalah cerminnya ya, Y sama dengan min X. Kemudian ini garis X ini adalah garis kita yang awal ya. 2Y dikurang 3X dikurang 3X tambah 6. Nah, sekarang misalkan kita lihat, bisa kita punya titik di sini anak-anak. Kita cerminkan ya, dicerminkan terhadap garis ini ya, terhadap garis Y sama dengan min X ya, dicerminkan. Nanti bayangannya berada di sini ya. Nah, kalau kita bahas ini cerminnya, lurusnya terus ke sini. Begitu juga misalkan yang garis yang di sini, titik yang di sini. Misalkan titiknya yang ini min 3. Nah, di sini. Ya, dicerminkan terhadap sumbu X, nanti bayangannya ada di sini. Ya. Coba dibayangkan cerminnya. Nah, sehingga bayangannya ini garisnya ya. Garisnya adalah min 2X ditambah 3Y ditambah 6 sama dengan 0. Ini adalah hasil pencerminannya ya. Jadi kalau kita punya garis seperti ini tadi ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya adalah berupa garis juga. Selanjutnya, di sini dengan menggunakan konsep refleksi ya, kita akan menentukan pencerminan parabola Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 terhadap sumbu X sama dengan 5. Maka dengan menggunakan konsep seperti ini, kita tinggal mengganti anak-anak. Jadi tadi Y sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. Ini bayangannya, berarti kita ganti Y. Kalau Y di sini bayangannya tetap Y sama dengan Y. Sedangkan X kuadrat ini menjadi 2H dikurang X, berarti 2 kali 5 dikurang X ya. Berarti 2 kali 5, Ibu hapus dulu ya berarti. Ini berarti
2 kali 5, ya ini hanya ini 5, berarti 2 kali 5, 10 dikurang X. Maka kita ganti ya, kita ganti dengan 10 dikurang X untuk setiap X ini ya. Nah, untuk setiap variabel X kita ganti dengan 10 dikurang X. Dikurang X kuadrat dikurang 3 dikali 10 dikurang X ditambah 2. Kalian kuadratkan 10 kuadrat 100 dikurang, ini kalau kurang 2 kali 10 20 kali X 20 X. Ini dikuadratkan jadi positif X kuadrat min 3 kali 10 min 30. Iya, min 3 dikali min X jadi positif 3X ditambah 2. Kita sederhanakan menjadi X kuadrat 20X min 20 tambah positif 3 min 17X 100 dikurang 30 70 tambah 2 72. Ini adalah bayangannya. Kita cek dengan menggunakan gambar. Nah, seperti itu anak-anak ya. Ya, itulah jawabannya. Jadi di sini bukan 32 ya. Jadi tidak biasa. Ini di sini adalah gambarnya ini X kuadrat min 17X tambah 72. Jadi di sini bisa kita lihat gambarnya ya. Kalau titiknya ada di sini, ini cerminnya X sama dengan 5, ini garisnya anak ya. Ini dicerminkan. Nah, ini bayangannya ada di sini. Ini tadi awalnya nih ya. Nah, begitu juga kalau titik yang di sini 2, di sini bayangannya berarti di titik 8,0. Titik 1 di sini bayangannya berarti di sini. Ini adalah hasil dari pencerminannya, pencerminan parabola X kuadrat dikurang 3X tambah 2 terhadap ini garis sumbunya. Cerminnya adalah hasil pencerminannya adalah ini. Jaraknya ini dilihat jaraknya antara parabola ke cermin sama juga dengan jarak antara cerminnya ke parabolanya ya, ke bayangannya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 17X ditambah 72. Kita lanjutkan yang berikutnya dengan menggunakan konsep refleksi sama seperti tadi ya. Kita akan mencerminkan. Nah, kita tulis dengan aturan ini Y sama dengan X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Maka kita akan mencari bayangannya. Berarti anak-anak perhatikan kalau X tetap X, sedangkan Y berubah menjadi 2K. Ini K-nya ya. Berarti 2 dikali min 2, K-nya min 2 dikurang Y. Berarti bisa kita tulis min 4 dikurang Y. Jadi nanti yang untuk Y-nya kita ubah menjadi min 4 dikurang Y. Berarti Y ini kita ubah menjadi ini min 4 dikurang Y sama dengan, sedangkan X tetap menjadi X kuadrat min 3X ditambah 2. Untuk menyederhanakannya di sini supaya hasilnya dalam bentuk positif Y, kita kalikan dengan negatif semua anak-anak ya. Sebaik ruas kiri dan ruas kanannya kita kalikan dengan negatif sehingga ini menjadi positif 4 ditambah Y. Ini jadi negatif, X kuadrat, negatif dikali negatif jadi positif. Ini berubah menjadi negatif. Kita sederhanakan. Min 2 ini supaya jadi positif Y, berarti kita kurangkan dengan 4 ya. Jadi 4 kurang 4. Jadi ruas kanan juga kita kurang 4. Min 2 dikurang 4 negatif 6. Ini adalah jawabannya dengan menggunakan gambar seperti ini. Nah, anak-anak bisa melihat dengan jelas ya. Ini adalah cerminnya ya, Y sama dengan min 2, ini titik awalnya. X kuadrat min 3X tambah 2. Nah, ini jaraknya antara parabola ke cermin ya. Ini sama juga dengan jarak antara cermin ke
bayangannya ya. Gitu. Kita lanjutkan ke yang terakhir adalah lingkaran. Nah, bagaimana lingkaran ini ya? Kita bulatkan dulu kalau gambarnya dengan menggunakan gambar seperti ini. Nah, ya, anak-anak ya. Jadi kalau kita punya titik awalnya ini E kuadrat tambah Y kuadrat tambah 10 ini ya, soal awalnya ini ya. E kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 2X tambah 2Y dikurang 3 dicerminkan dengan titik terhadap titik min 2,2. Maka di sini pusatnya ya dicerminkan, berarti jaraknya harus sama nih ya. Nah, ini tuh 2, 3 ya. Berarti jarak ke atasnya sini juga sama. 3, 1, 2, 3. Nah, ini pusatnya ya. Begitu juga titik-titik yang lain ya. Misalkan titik ini dicerminkan terhadap sini ya. Maka nanti bayangannya ada di sini. Sehingga ini hasilnya ya. Hasil untuk menentukannya. Caranya bagaimana? Nah, tinggal kita rubah aja anak-anak. Ini kan min 2, cerminnya adalah min 2,2, berarti A-nya min 2, B-nya 2. Berarti ini kita rubah 2 kali 2 ya. 2 kali min 2 berarti min 4 dikurang E, 2B berarti 4 min ini ya. Tinggal masukkan ya bayangannya. Berarti ini yang X diganti dengan min 4 min X, yang setiap Y diganti dengan 4 min Y. Ya, kita ganti yang X-nya berarti X kuadrat diganti dengan min 4 min X kuadrat ditambah Y-nya diganti dengan 4 min Y kuadrat dikurang 2, X-nya diganti dengan ini min 4 min X ditambah 2, Y-nya diganti dengan 4 min Y, min 3 sama dengan 0. Selanjutnya, kalian kuadratkan 16 min ini 2 kali min 8 kali positif min jadi 8X ditambah dikuadratkan X kuadrat. Ini dikuadratkan jadi 16 dikurang 2 kali 4 8 kali Y 8Y ditambah Y kuadrat. Ini min kali min 8, ini min kali min positif 2X ditambah 8, ini dikurang berapa ini? 2 kali Y ya. Hapus dulu 2Y. 2G ya. Tadi 2 kali 4 sudah ya, sekarang 2 kali Y, 2Y, kemudian min 3 sama dengan 0. Selanjutnya tinggal disederhanakan anak-anak, X kuadrat dulu, ditambah, ini sudah. Sekarang yang ada X-nya, 8X dengan 2X, 10X. Yang Y-nya min 8, min 2Y, min 10Y. Sekarang konstantanya, 16 tambah 16 32 tambah 8 40 tambah 8 48 dikurang 3 positif 45 sama dengan 0 ya. Seperti itu caranya. Baik anak-anak, demikian tadi penjelasan Ibu untuk materi refleksi atau pencerminan ya terhadap garis Y sama dengan min X, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan K, dan terhadap titik A, B. Semoga bisa dipahami ya. Pesan Ibu untuk kalian di rumah, senantiasa rajin belajar. Anak-anak jangan lupa berdoa, membantu orang tua, dan senantiasa berakhlak yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.